Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 20 Juli berjudul Pemberitahuan dari Tuhan. Ayat intinya diambil dari Mazmur 46 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada tahun 1971, Ray Tomlinson menciptakan program yang memungkinkan pengguna mengirim pesan antar komputer yang terhubung. Dia menggunakan simbol @ untuk menunjukkan tujuan setiap pesan. Pada tahun 1980-an, surat elektronik menjadi aplikasi internet yang paling praktis. Tetapi segera setelah email atau surat elektronik masuk ke dalam leksikon publik, Neil Papworth mengirim pesan teks telepon pertama pada bulan Desember 1992. Dalam waktu 4 tahun, Nokia merilis ponsel pertama dengan keyboard QWERTY. Hal ini semakin mempercepat komunikasi melalui teks. Namun terlepas dari kecepatan komunikasi saat ini, kita memiliki lebih sedikit waktu daripada kakek nenek kita yang menulis surat untuk berkomunikasi secara bermakna. Bagaimana kita bisa diam di dunia dengan notifikasi atau pemberitahuan tanpa akhir? Dalam kitab Mazmur, keheningan sering digambarkan mengacu pada air. Allah membimbing aku ke air yang tenang, yang dicatat dalam Mazmur 23 ayat 2. Dia yang meredakan deru lautan, dicatat di pasal 65 ayat 8. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Pasal 107 ayat 29. Jika air melambangkan manusia, sebagaimana dicatat dalam Wahyu 17 ayat 15, dan ombak kekacauan bangsa-bangsa, yang dicatat dalam Mazmur 65 ayat 7, maka diam mengharuskan kita untuk mematikan setiap suara kecuali suara Allah. Tetapi keheningan mencakup lebih dari sekedar sesaat bersama Bapa dalam ruang bebas gangguan, dicatat dalam Matius 6 ayat 6. Ini melibatkan menunggu Dia menjawab doa-doa kita pada waktunya. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang bergejolak, jangan tidak sabar dan berusaha untuk menangani masalah dengan tangan saudara sendiri, seperti yang dilakukan Abram ketika dia tidur dengan Hagar, dicatat dalam Kejadian 16 ayat 1-4. Atau seperti yang dilakukan Yakub ketika dia mencuri hak kesulungan, dicatat dalam Kejadian 27 ayat 1-29. Gagal untuk diam, mereka tidak mungkin mengetahui dan tidak mungkin meninggikan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan berjanji bahwa ketika kita masih berada di hadapannya dan mendengarkan suaranya, kita tidak hanya akan mengenalnya, tetapi kita juga akan meninggikan Dia di hadapan dunia. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar pentingnya untuk mengambil waktu di dalam tenang sejenak. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan untuk menonaktifkan semua suara-suara yang dapat mengganggu kami dan hanya memfokuskan kepada suara Tuhan. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dapat disanggupkan untuk menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, untuk memulai hari kami di tempat yang telah kami khususkan, untuk senantiasa memiliki waktu untuk selalu mendengarkan suara Tuhan,
sebelum kami memeriksa setiap notifikasi yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.